Selamat sore waktu Indonesia, Mas Derajat dan Mas Media. Selamat sore Mas Radi, Mas Media. Selamat sore. Baik, saya ke Mas Derajat dulu. Mas Derajat, Presiden Prabowo minta efisiensi anggaran sampai 306 triliun, jumlah yang sangat besar. Nah, tapi di sisi lain pemerintah punya target perluasan program-program prioritas lainnya, seperti salah satunya makan bergizi gratis, pembangunan infrastruktur khususnya IKN, lalu untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8%. Nah, dengan efisiensi ini apakah target-target itu bisa tercapai kira-kira? Ya, jadi begini kan untuk makan bergizi gratis, pembangunan perumahan itu kan perlu dana besar. Ya. Sementara kalau kita bisnis as usual, itu ya akan kesulitan karena kan penerimaan negara sekarang agak terbatas, apalagi Cortex kan masih belum lancar ya. Jadi mau tidak mau ya kita harus melakukan efisiensi, realokasi anggaran dari hal-hal yang kira-kira efek multipliernya agak kurang, kita pindah ke yang efek multipliernya lebih tinggi. Ya. Tapi tetap saja seperti perjalanan dinas itu kan oleh presiden tidak dipotong semuanya, ya dia dikurangi karena kita juga mengetahui bahwa perjalanan dinas maupun berbagai kegiatan Monef itu tetap diperlukan dalam konteks pengawasan anggaran, dan juga mereka mempunyai efek multiplier terhadap hotel, terhadap industri mais, terhadap para pengrajin yang memberikan souvenir ya. Kalau misalkan ada rapat di Bali misalkan itu kan tertolong. Nah, jadi kita berusaha menyeimbangkan antara realokasi untuk membiayai program prioritas seperti MBG ya, dan juga agar tidak terlalu besar dampaknya terhadap sektor lain seperti sektor pariwisata, kemudian juga transportasi ya seperti Garuda, karena kan perjalanan dinas kebanyakan pakai Garuda ya, agar tidak terlalu besar dampaknya gitu. Jadi memang ini adalah langkah penyeimbangan lah, termasuk yang seremonial ya Mas Derajat ya. Ya, yang kalau seremonial kan bisa di-cut, tapi ya kan ada perjalanan-perjalanan yang sifatnya Monef ya. Misalnya pembangunan jalan. Ya. Kalau tidak ada Monef kan nanti bisa berantakan. Demikian juga misalkan untuk pengawasan lingkungan hidup, kalau tidak ada Monef yang nggak mungkin ya. Contohnya misalkan pertanahan, untuk ngecek pagar laut di daerah mana begitu kan harus ada perjalanan. Nah, jadi yang krusial masih diperbolehkan oleh presiden, tapi yang kira-kira tingkat kepentingannya dianggap masih bisa ditunda itu sekarang dihapus. Nah. Tapi alih-alih tunjangan yang dikurangi ini lebih baik mengurangi poin-poin itu tadi. Kalau tunjangan tidak ada sama sekali pengurangan ya, tunjangan belanja pegawai begitu. Tunjangan dikurangi itu dampaknya sangat besar karena kan tunjangan kinerja dari pegawai negeri itu kan dihitung sesuai dengan kinerja dan belum semuanya 100% ya. Memang yang 100% itu dari Kementerian Keuangan, yang lainnya belum 100%. Dan tunjangan kinerja bagi para ASN itu dampaknya terhadap konsumsi rumah tangga, ya konsumsi rumah tangga di ekonomi kita kan banyak tergantung pada konsumsi rumah tangga. Dampaknya terhadap konsumsi rumah tangga itu besar. Jadi ketika melakukan pemangkasan, kita tidak hanya melihat pemangkasan dari sisi kayak orang tua memangkas uang saku anaknya, enggak. Kita hitung yang kita tarik dari satu sektor itu efek multipliernya itu apakah besar atau tidak, dan apakah akan lebih besar kerugian ekonominya itu. Saya tertarik dengan kalimat Anda efek multiplier tadi. Multiplier efek apa saja yang paling besar itu kan tentu akan ditinjau dan nanti dialokasikan pada program-program prioritas yang lebih baik. Tapi saya menyimak ada salah satu tulisan guru besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Universitas Diponegoro, Profesor Ahmad Syakir Kurnia, bahwa beliau mengatakan Indonesia saat ini menghadapi tantangan trilema anggaran, kata beliau begitu, karena pemerintah berupaya mengalokasikan belanja